Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Bulukumba, dalam hal ini Ibu Miftahul Jannah SPD MPD. Kali ini saya akan mengerjakan tugas modul 3.1. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak Asri. Maaf Bu, mungkin pagi ini saya minta waktu sebentar. Sesuai dengan tugas saya akan mewawancarai Ibu, mudah-mudahan Ibu bersedia. Ya. Baik, selama ini selaku kepala sekolah, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, Bu. Jadi baik Pak Asri, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa dilema etika itu adalah situasi di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, di mana keduanya memiliki konsekuensi etis yang tidak ideal, masing-masing pilihan tampaknya benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan yang jelas antara benar atau salah. Dan cara saya mengidentifikasi kasus dilema etika dalam hal ini adalah yang pertama yang saya lakukan, saya kenali dulu nilai-nilai yang terlibat pada kasus tersebut. Saya perlu pertimbangkan bagaimana setiap nilai ini terkait dengan situasi atau pilihan yang ada. Kemudian yang kedua, saya menganalisis konsekuensi setiap pilihan. Saya mempertimbangkan dampaknya terhadap individu yang terlibat, baik itu masyarakat atau orang tua. Kemudian yang ketiga, saya mengkonsultasikan dengan pihak lain. Dalam hal ini saya selalu mendiskusikan jika ada kasus dilema etika yang saya temui di sekolah itu dengan Bapak Mas Pembina, komite dan rekan sejawat di sekolah. Dan saya selalu minta masukan mereka. Kemudian yang terakhir ya, menerapkan prinsip dilema etika yang relevan, misalnya mengikuti aturan atau etika kebajikan. Nah, itu. Baik, makasih Bu. Nah, yang pertanyaan berikutnya Bu adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Anda? Kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar mengandung nilai kebijakan, Bu. Jadi selama ini kasus yang pernah saya hadapi adalah kasus tentang dilema etika, yaitu baru-baru ini pada saat penamatan peserta didik di tahun ajaran 2023-2024, di mana pada saat itu sudah diputuskan melalui rapat komite bahwa penamatan peserta didik kelas 9 itu akan diadakan di Pantai Bara, yaitu tempatnya sekitar 30 km dari tempat sekolah ya. Jadi di sana itu adalah tempat rekreasi. Dan pada saat semua persiapan penamatan itu sudah rampung dan sudah ditentukan jadwal keberangkatan, 3 hari sebelumnya keberangkatan ada aturan atau surat edaran yang keluar dari Dinas Pendidikan untuk tidak memperbolehkan satuan pendidikan untuk mengadakan penamatan di luar sekolah atau di tempat rekreasi. Jadi sebagai kepala sekolah, tentu saya diperhadapkan pada kasus dilema etika antara individu lawan masyarakat dan prinsip berpikir itu berdasarkan aturan. Baik Bu. Berikut langkah seperti apa yang bisa Anda lakukan dalam hal kasus tersebut, Bu? Jadi langkah yang saya pernah lakukan pada saat menghadapi atau mengambil keputusan pada saat ini kasus dilema etika, yaitu yang pertama saya mengadakan rapat dengan Dewan Guru di sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi saya kumpulkan dulu rekan-rekan sejawat di sekolah, mengumpulkan bagaimana solusi terbaik tentang kasus ini. Kemudian saya selalu konsultasi atau selalu minta pendapat dengan pengawas pembina dan komite sekolah. Kemudian selanjutnya saya mengundang kembali solusi yang terbaik. Selanjutnya saya menjelaskan secara jelas alasan dibalik keputusan yang diambil kepada semua pihak yang terlibat. Dan terakhir itu saya melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan tegas dan konsisten. Baik. Nah, pertanyaan berikut Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi hal yang selama ini menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan di sekolah, yaitu adalah dengan berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah uji pengambilan keputusan. Jadi dalam hal kasus penamatan ini peserta didik, saya selalu berdasar pada paradigma individu lawan kelompok, dengan menggunakan prinsip berpikir berdasarkan aturan dan dari 9 uji langkah pengambilan keputusan. Jadi semuanya itu saya rasa sudah terpenuhi. Baik Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan yang kita hadapi ya. Jadi tantangan ini pada saat saya pengambilan keputusan tentang kasus dilema, tentang itu peserta didik tadi itu tantangannya itu bagaimana menghadapi peserta didik kelas 9 yang tidak bisa menerima langsung menerima keputusan yang diambil, di mana mereka merasa kecewa. Ya tentu merasa kecewa, kenapa? Dan dia merasa dirugikan karena peserta didik sudah memiliki persiapan memang yang matang, termasuk yang akan mereka persembahkan di acara penamatan di Pantai Nara. Baik Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal lain Bu? Dalam penyelesaian kasus dilema etika yang saya hadapi, saya itu selalu menjadwalkan ulang, yaitu dengan mengundang kembali pada saat itu ya, saya mengundang kembali orang tua untuk mengadakan pertemuan dan membahas tentang acara penamatan, dan saya menyelesaikannya pada waktu itu juga. Dan keputusan yang diambil itu, saya alhamdulillah kami mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan dan acara penamatan dialihkan ke kantor desa. Jadi apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi tentunya yang tidak mungkin saya sendiri ya, tentu banyak yang membantu. Jadi dari selain faktor dari dalam diri saya sendiri, itu ada juga faktor dari luar ya. Tentunya itu tidak lepas dari kolaborasi dari berbagai pihak, terutama dari rekan sejawat dan pengawas pembina di sekolah. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu praktik dari pengambilan keputusan? Jadi pembelajaran yang saya petik dari pengalaman saya dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika, yaitu perlunya keberanian dan ketegasan dalam membuat keputusan. Meskipun dalam pengambilan keputusan tersebut ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, namun dengan konsistensi dan ketegasan saya sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan, dan akhirnya keputusan itu dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Jadi alhamdulillah pada saat itu Pak Asri, penamatan peserta didik, jadi anak-anak juga sudah merasa tidak dirugikan lagi pada saat itu. Kenapa? Karena semua yang akan dia persembahkan nanti di tempat kelas itu tuh kita alihkan ke kantor desa, dan alhamdulillah pelaksanaannya itu kan di situ orang tuanya langsung menyaksikan semuanya. Nah, begitu barangkali. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa selaku kepala sekolah dalam mengambil kebijakan atau keputusan selalu mengedepankan elaborasi dalam penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai kepala sekolah dia tetap tegas pada aturan-aturan yang ada demi kemajuan sekolah sendiri. Terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melaksanakan tugas modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan pada hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Bulukumba, yaitu Bapak Sahrul SPD MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebetulan saya akan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah yang tentunya sering mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan. Baik, pertanyaan pertama dari saya Pak, selama ini selaku kepala sekolah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika. Bagaimana caranya Bapak menganalisis kasus tersebut? Ya, terima kasih Saudara Asri Johari selaku peserta CGP Angkatan ke-11. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang seringkali ditanyakan para peserta CGP, termasuk Saudara Asri hari ini. Jadi boleh dibilang persoalan-persoalan seperti itu yang namanya dilema etika hampir semua lembaga, apalagi namanya lembaga pendidikan seperti kita ini di SMP, persoalan itu sering kita temukan. Jadi intinya adalah ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, minimal kalau saya secara pribadi, ketika ada persoalan yang kita temukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kita menyelesaikannya secara
musyawarah. Musyawarah. Kemudian pengambilan kebijakan itu kita ambil jalan titik tengahnya. Seperti apa misalnya ada dua persoalan, ada dua opsi persoalan yang harus kita ambil, dan semuanya sama-sama baik, sama-sama benar. Iya. Nah, ketika persoalan sama-sama baik dan sama-sama benar, itu yang membuat kita biasa terkadang terenyuh. Kenapa terenyuh? Karena ketika kita mau mengambil keputusan semuanya benar. Iya. Nah, untuk kemudian mencoba menelisik lebih jauh, mencari dari relung hati dengan menggunakan rasa yang ada, maka persoalan-persoalan yang sebenarnya menurut kita itu bisa diselesaikan dengan baik, pasti akan berjalan dengan sendirinya, dan itu akan muncul dengan sendirinya. Artinya apa? Menyelesaikan persoalan itu kalau saya berjalan seperti apa adanya, karena tidak menutup kemungkinan jangan sampai kita menghadapi persoalan yang lain ketika persoalan lain yang kita mau selesaikan. Makanya saya menyelesaikan berjalan seperti apa adanya saja. Oh, begitu Pak ya. Nah, terus pertanyaan berikut Pak, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tentang kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama benar mengandung nilai kebijakan seperti itu. Iya. Ketika opsi yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada persoalan atau kebijakan yang kita mau ambil dengan dua sisi yang sangat bersinggungan dalam pengertian sama-sama benar, maka paling tidak titik tengah yang kami lakukan adalah mencoba menyimpulkan secara baik, secara bijak. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, ketika kita mencari atau menanyakan langsung secara hati ke hati kepada yang bersangkutan, dan kemudian kita coba mencarikan solusi alternatif yang terbaik di antara yang baik-baik tadi itu. Itu barangkali. Begitu Pak ya. Terus selama ini Pak dalam mengambil keputusan mungkin ada kendala-kendala yang Bapak temui. Bagaimana mengatasi kendala itu Pak? Ya, yang namanya kendala pastilah. Iya. Ketika kita mengambil misalnya tadi yang berhubungan tadi dengan opsi yang sama-sama benar, pasti di antara teman yang merasa merasa dirinya benar, kita mencoba mencari tahu kebenaran-kebenaran yang mungkin hanya kebenaran-kebenaran yang sepihak. Jadi perlu ditelusuri lebih jauh dari opsi-opsi kebenaran dari masing-masing mereka yang menyampaikan. Jadi itu barangkali. Dalam menghadapi kasus seperti itu Pak, untuk menyelesaikannya mungkin, apakah Bapak mempunyai tenggang waktu dalam menyelesaikan masalah, ataukah langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal yang lain Pak seperti itu? Kalau saya sih tergantung situasi yang saya hadapi ketika menghadapi persoalan itu. Karena terkadang ada masalah yang harus memang segera diselesaikan hari itu juga, waktu itu juga. Terkadang juga ada persoalan berjalan mengalir seperti apa adanya. Jadi kalau saya tergantung situasi atau kondisi persoalan yang kita hadapi. Memang terkadang memang harus persoalan itu dibiarkan dulu seperti apa adanya, baru kemudian kita mencari solusinya. Terkadang juga memang kita harus mencari di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan itu tergantung insting setiap pengambil kebijakan. Kembali dari situasi dia Pak, dilihat dari risikonya. Baik, selama ini mungkin untuk mengambil keputusan pasti ada hal-hal yang mudah yang Bapak temui dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Bisa mungkin Bapak menjelaskan bagaimana supaya lebih mudah lagi dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Saya kalau mengambil keputusan, apalagi kemudian menyangkut orang banyak, saya selalu melibatkan semua teman tanpa kecuali. Karena ini menyangkut kebijakan. Ketika kebijakan kita ambil yang kemudian ranahnya secara individual, tapi itu diputuskan bersama, itu akan ringan rasanya. Karena keputusan ketika diambil dengan rasa kekeluargaan, dengan kemudian tanpa mengindahkan yang lain-lain, itu akan kelihatan elegan. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengambilan keputusan? Sebenarnya kalau mau dipikir setiap kebijakan yang kita ambil yang kemudian kita ambil secara bersama, itu akan agak sedikit elegan, bukan lagi sedikit elegan, agak tidak ada istilahnya yang bias. Ya, ketika kebijakan itu diambil bukan karena individualnya si A, si B, dan si C, tidak akan bias.
Seperti itu yang saya rasakan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya selaku CKP Angkatan 11 mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk diwawancarai. Mungkin saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan lolos Amin. menjadi guru penggerak. Amin.